Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'ru ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Jember mencari balam, balam dicari di kota Batam. Dari dengar jawab salam seperti lansia belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang tintek nih lek mangan. Wong jawab salam kok sambil makan ya gak kedengaran. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Bukit Napuh, Bukit Sari, benar ya? Kelurahan ya, Kelurahan Bukit Sari. Sinten Bu? Mas ini kita? Oh, ganteng. Masalah apa tak lem kayak aku banyu. Yang terhormat Ketua, kalau muslimat tingkat desa niku napa namanya? Ranting. Oh, Ranting. Sinten namine Bu? Mar'atus Sholehah. Pundi tiange? Oh, aku iku ngerti jenenge tanda tangan terus. Oh, niku to. Yang terhormat Ketua PAC Muslimat Oku Timur, Ustazah Nur. Oh, Martapura. Ya, insya Allah akan menjadi PC Muslimat Oku Timur, insya Allah. Jenengan kira-kira setuju napa mboten? Tuh nggak boleh ditolak. Yang jadi PAC naik ke PC, nanti langsung ke wilayah. Oh, luar biasa. Yang terhormat Ketua Musola yang kadosipun gerah nggih, Bapak Idris Sardi. Betul niko, sing niku pun lewat. Mriki jenengan, tengah wektu mriko jenengan. Oh, okay. Yang terhormat Bapak Tolka selaku sesepuh. Yo sesepuh pripun mboten sesepuh, wong pun putih tapi sik ngendang. Sholawatan. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Taqiyuddin selaku napa nika teng MBC Wakil Suriah insyaallah. Yang terhormat Bapak Ketua RT wonten. Alhamdulillah. Bapak Kadus pundi? Oh enten. Pak Lurah. Oh Pak Lurah mboten enten. Pak Cari mboten enten. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yakin malam ini kita semua diberkahi Allah.
Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah kalimat yang sederhana, tapi ketika disampaikan akan mengandung makna. Apa itu? Jangan menunggu semua indah baru berbahagia, tapi berbahagialah, maka seakan nanti semua keadaan jadi indah. Bener napa mboten, Bu? Bener. Untuk bahagia nggak perlu semua jadi indah. Untuk menunggu supaya kita itu mau bahagia, nggak usah menunggu semua indah. Artinya apa? Nanti akan indah sendiri kalau jenengan bahagia. Dilanjutkan. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka jenengan jadi bahagia. Dadi syukur kuwi Masya Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi, Ibu. Kenapa kok syukur ditempatkan di tempat yang tinggi? Karena dengan bersyukur semua selesai, nggak ada penyesalan. Sik gadis biyen bayangne di bojoku sing gedhi dhuwur dawa awake roso sugih duwite akeh loman aweh apa aweh nggak pelit, tekon dotone bojone cilik ireng, pelit pula disyukuri. Kenapa disyukuri? Ketika kita bersyukur sebenarnya kita sedang bersyukur atas diri kita sendiri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur sebenarnya sedang bersyukur atas dirinya sendiri. Numpak motor bane pecah, alhamdulillah cedek karo bengkel. Adoh karo bengkel, alhamdulillah isik kuat nuntun. Wis adoh meneh panggah urung ketemu bengkel, alhamdulillah cuacane ora panas. Begitu panas, alhamdulillah teko omah isik kuat. Jadi terus alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu bukti syukur. Pengen de anak wedok, kenyataannya anake lanang. Enek tonggoku ki 7 anake wedok terus, Bu. Begitu oleh papat, udah Anda belum beruntung. Wes gawe meneh. Metu wedok meneh sampai ora ditengok karo sing lanang kuwi. Wis piro 5. Wes Anda belum beruntung, gawe meneh. Wedok meneh. Sampai 7 wedok ora kebagian lanang. Alhamdulillah, disyukuri. Kenapa? Karena kehidupan ini banyak enggak sesuai dengan angan-angan. Aku lek gelem ya lek kon njaluk tenan ya pengine sugih. Betul? Sampean pengen sugih apa pengen cukup? Cukup.
Di bojo siji cukup. Lek disyukuri nambah. Duwe sawah sak hektar disyukuri tambah 2 hektar. Duwe motor sitok disyukuri tambah 2. Duwe 2 tambah bojo sitok disyukuri tambah. Oh enggak. Butolkah enggak sesuai. Bu, sampean aja nyawang saiki pulih ning jopo bujang kuwi. Bujangan ngakune tapi ya wis kadaluwarsa. Tapi selaku jangan khawatir asalkan tebal dompetnya. Jadi di dunia ini sering tidak dengan kenyataan Ibu. Tetapi ketika kita dasari dengan syukur, semua akan bahagia. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini sing sugih terus tambah sugih, sing melarat terus tambah melarat. Sing sugih usahane penak delokane, padahal ora tau salat. Enak nang kene Bu, kerjane gur egleng, duwite akeh, bojone 3, mobile 4. Iki wong sing salat terus kok ya panggah ngono ae. Aja gumun. Kenapa? Karena kekayaan itu Allah berikan kepada orang yang beriman, juga diberikan kepada orang yang tidak beriman. Tetapi istiqomah itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Selagi jenengan bisa istiqomah sholat terus, bisa istiqomah rotib hadatan terus begini setiap selapan sekali, itu sudah menjadi luar biasa. Kenapa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ngomong bahwa istiqomah adalah la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang tidak terus, sementara keburukan yang tidak terus itu lebih baik dibandingkan dengan kebaikan yang tidak terus. Apal Bu? Siapa sing apal Bu? Apa tadi? Tidak ada kebaikan yang tidak terus, sementara keburukan yang tidak terus lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Sopo sing ngapal? Ayo, maksudnya piye Imam Ghazali kok ngomong bahwa istiqomah itu la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang tidak terus, sementara keburukan yang tidak terus lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Bu, ibu-ibu, bapak wis hafal boleh. Bu, sinten sing hafal? Balik tak sangoni. Tak sangoni iki jajan. Tidak ada Bu yang namanya kebaikan itu kalau dia berhenti dari kebaikan. Justru kebaikan yang berhenti itu lebih buruk dibandingkan dengan keburukan. Tidak ada kebaikan guru yang tidak terus, sementara maling yang tidak terus lebih baik dibandingkan guru yang tidak terus. Penak mantan maling apa mantan kiai? Mantan maling. Mantan maling tadi mantan kiai. Oh, gak penak ini. Apa ya enak mantan kiai? Enak di dunia antah berantah sana.
Ora penak tenan nek contohe kiai iki ora penak iki. Guru lah. Artinya apa? Imam Al-Ghazali ngomong di sini bahwa kebaikan tidak boleh berhenti. Ketika kebaikan itu berhenti, maka lebih baik keburukan yang berhenti. Maling berhenti dadi kiai. Kiai berhenti dadi apa? Oh. Jadi Imam Ghazali itu kalau ngomong Masya Allah, kalau diresapi Bu, luar biasa. Jadi apa yang paling dasar diberikan Allah kepada orang beriman istiqomah. Al-istiqomatu afdolul karomah. Istiqomah itu adalah sebaik-baiknya keramat. Jenengan mampu setiap selesai maghrib kok baca Yasin, dan itu dilakukan terus menerus, maka jenengan sebenarnya sudah wali, tapi jenengan gak kroso. Jenengan setiap hari setelah selesai sholat zikir la ilaha illallah sebanyak minimal 165 kali, dan itu dilakukan setiap selesai sholat, maka itu akan menjadi wirid kita, dan itu akan mengangkat derajat kita menjadi waliullah. Sing penting istiqomah. Jadi ibu, zikir yang dilakukan terus menerus itu akan meningkat derajatnya menjadi wirid. Apa Bu? Makanya nanti kita ditanya, wiridmu apa? Berarti kalau ditanya wiridmu apa, itu berarti apa? Sesuatu zikir yang dilakukan terus menerus. Sampai jam piro ki Bu, Pak? Loh, tenan nih. Oh. Jamitan Bu, Pak, jamitan iki. Bukan dugi jamitan. Hah? Cetus. Oh, nggih. Yo jam 09.00 wae lah ya Bu ya. Bos, sing penting kan nyanyine iku sing penting. Iki mesakne klip-klipe iki lho lek ra dingin. Aku iki kaget iki kok enek klip-klipe koyo ning organan iki, gak kalah pulo iki. Perlu ditanggap, nanggap yo larang lho ya. Masya Allah. Aku pengen nanggap tapi orang wayahe. Engko lek wayaku sunatan lho. Iki kula catet iki. Pripun? Oh nggih, insyaallah. Catetan mboten napa-napa, sing penting actioningku. Oke, saiki ngaji Bu ya. Zikir ki apa sih, singkat? Zikir ki apa sih? Zikir kuwi nomina, bentuk nomina. Nomina ki apa ki? Nomina ki dalam bahasa nahune adalah masdar. Dari verba. Verba itu asul kalimahnya zakaro. Zakaro yadhkuru zikron. Jadi nomina zikron itu artinya apa? Menyebut. Artinya apa? Ingat. Lalu ulama kemudian memaknai zikir itu dengan dua kalimat ini sekaligus digabungkan. Saat mengingat lalu menyebut, saat menyebut lalu ingat. Jenengan ingat sama Mase, kemudian menyebut namanya, oh Mas Tulkio. Lalu terbayang senyumnya. Terbayang juga apa? Lambaian tangannya saat berangkat ke sawah. Ingat, apalagi yang masih muda-muda, yang belum nikah, ketemu di perempatan jalan, pulang itu langsung ingat wajahnya, betul? Betul. Lalu kena menyebut namanya di hatinya, Mas Paijoku. Disebut, saat disebut ingat, saat mengingat kemudian menyebut. Ingatnya itu sampai ingat terus.
Ditutup matanya, masih ingat? Kamu lihat rumah itu ada wajahmu. Bayangkan dulu, ngelihat cucian piring ada wajahmu. Iya kan? Ditutupi matanya sama bantal, masih ingat senyumnya. Masya Allah. Makanya kalau udah cinta-cinta begini ibu, itu yang paling dasar syairnya Laila Majnun. Jadi dulu ada bu namanya Mak Laila Majnun. Jadi Majnun ini sampai dijuluki Majnun Edan, kui goro-goro Edan karo jenenge cah wedok Laila. Majnun ini setiap lewat rumahnya Laila, dinding rumah Laila itu dicium bu. Ayo, diciumi dinding rumahnya, diciumi. Lalu kemudian ditanya sama sahabatnya, hei Majnun, ngapain kamu tiup terus lihat mencium dinding rumah Laila? Keluar syairnya, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbu diyar saghubna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Katanya, aku tidak mencium dinding, yang dituju bukan dindingnya tapi orang yang hidup di balik dinding. Siapa? Laila. Wong ki les kadung kasmaran ibu, ngerti sendale nang luar musola iki ndredeg. Oh itu kalau dilanjutkan nanti malah gila gitu. Namanya Majnun. Itu zikir, hatinya mengingat lalu kemudian menyebut. Di dalam Al-Quran banyak betul. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah untukku, kata Allah, aku akan berzikir untukmu. Ingat namaku, kata Allah, aku akan mengingat namamu. Sebut namaku, kata Allah, aku akan menyebut namamu. Di dalam acara begini kita disebut namanya aja udah bangga, apalagi yang menyebut Pak Camat, apalagi yang menyebut Pak Bupati, apalagi yang menyebut Pak Presiden. Bahwa di sini ada saudari Nur Aini, Pak Presiden yang nyebut, bangga nggak? Bangga. Ini Allah yang nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Hai malaikat-malaikatku, aku punya nama seorang manusia bernama Fulan. Dia menyebut namaku dan sekarang sebut nama dia. Coba. Ini Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Singkat-singkat. Di Quran surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Yang dasar di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka hatinya tenang. Tenangnya karena apa? Karena berzikir kepada Allah. Hai orang-orang beriman, ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu akan menjadi hati, akan menjadikan hati tenang. Dan masih banyak pertanyaan yang muncul kemudian. Ini nggak kita panjang-panjang karena ngajinya ini yang penting yang terakhir ini bu. Ini perlu diresapi banget apa yang akan saya sampaikan ini pada tema malam ini. 5 menit insya Allah selesai. Bolehkah kita berzikir meskipun kita belum bisa khudur di hadapan Allah? Bolehkah kita berzikir saat kita belum khusyuk? Bolehkah kita berzikir hati kita belayang entah kemana? Bolehkah kita berzikir sementara pikiran kita mikirkan dunia, mikirkan masak belum selesai, mikirkan baju belum dicuci, mikirkan ayam belum balik, mikirkan anak belum balik, mikirkan suami entah kemana? Bolehkah kita sedang berpikir tetapi kita sedang berzikir?
zikirnya belum bisa hudur di hadapan Allah, bolehkah? Halo? Boleh? Boleh. Sudah dijawab oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan di situ. Tahu Pak, kitab Al-Hikam, kitab tasawuf itu Pak. Orang sedunia ini baca kitab itu saat orang ingin belajar tasawuf. Apa Ibnu Athaillah di situ nulis? La tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma Allah. Jangan engkau tinggalkan zikir dengan landasan engkau tidak bisa hudur di hadapan Allah. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Sesungguhnya kelalaianmu tidak berzikir itu lebih buruk dibandingkan kelalaianmu tapi masih berzikir. Jenengan dalam keadaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, misal tadi baca rotib haddad tapi masih ingat yang lain, gak apa-apa. Itu lebih baik dibandingkan sudah jenengan lalai tapi gak mau zikir. Artinya zikir kita yang masih tidak fokus, yang masih belum bisa khusyuk, itu lebih baik dibandingkan sudah kita nggak khusyuk, sudah kita lalai, sudah kita goflah, tetapi nggak pernah mau berzikir. Jadi kata Ibnu Athaillah, boleh walaupun kita belum bisa khusyuk. Jenengan hadir di rotib haddad boleh walaupun hati kita entah mikir kemana. Kenapa? Karena tetap berbeda. Lebih baik dalam keadaan lalai berzikir daripada dalam keadaan lalai tapi tidak berzikir. Sampai dilanjutkan, wa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin ila dzikrin ma'awujudi yaqdhatin. Semoga Allah mengangkat derajatmu dari zikir yang ghaflah, zikir yang lalai kepada zikir yang yaqdhah. Apa zikir yang yaqdhah? Zikir yang yaqdhah adalah zikir yang sadar bahwa kita sedang berzikir. Minimal itulah derajat kita, Bu. Jadi zikir yang yaqdhah tadi la ilaha illallah entah kemana, kepada zikir yang yaqdhah. Kepada zikir yang yaqdhah itu sadar, oh saya sedang berzikir. Wa min dzikrin ma'wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'wujudi hudurin. Dari zikir yang awalnya hanya sadar bahwa saya sedang berzikir kepada suasana zikir yang hudur. Apa hudur? Hadir di hadapan Allah. Dan pengejawantahannya adalah ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, dan bila rasa itu belum muncul, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Wah, ini kalau kuliah tingkat 7 ini, Pak. Artinya apa? Dari zikir yang ghaflah kepada zikir yang yaqdhah, dari zikir yang yaqdhah kepada zikir yang hudur. Kalaupun toh belum bisa merasa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau saat engkau berzikir. Nah, yang terakhir yang dahsyat ini. Wa min dzikrin mawjudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin. Apa maksudnya? Dari zikir, suasana zikir yang merasa hadir di hadapan Allah, kepada zikir yang ghaibah. Apa zikir yang ghaibah? Zikir yang ghaibah adalah zikir yang fana. Jadi Ibnu Athaillah mengajari kita zikir fana. Maksudnya zikir fana apa? Amma siwal madhkur, yaitu dia tidak ingat yang lain kecuali yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak kira-kira ibu orang yang berzikir sampai derajat seperti itu? Ada. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Saat perang, Ali bin Abi Thalib itu pernah terkena anak panah 5. Ketika itu dia ngomong sama sahabat yang lain, "Hei sahabatku, jangan kau cabut anak panah ini, tunggu sampai aku sholat." Kenapa
Kenapa? Karena sholat adalah bagian dari zikir. Di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Berarti sholat itu zikir. Wong sholat mesti zikir, wong zikir ora tentu sholat. Sampan zikir kui wis ora dianggap sholat, tapi kalau jenengan sholat pasti zikir. Makanya nanti kalau ada kajian lagi kita lanjutkan bisa, bahwa nanti Bu ada selah-selahnya orang sesat di sini. Kenapa? Karena di wala dzikrullahi akbar. Zikir itu besar dari sholat. Banyak orang nggak sholat kalau sudah zikir. Ini tasawuf kebli. Hati-hati jenengan enek wong ngejak sampean zikir tak perlu sholat, ora perlu diikuti. Itu jelas-jelas sesat. Nah, Ali bin Abi Thalib saat sholat dicabut nggak kerasa. Kenapa? Amma siwal madkur. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Dia tidak ingat dirinya. Dia tidak ingat rasa sakit. Saat dicabut dia nggak lagi merasakan sakit. Ini hebatnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Zikirnya sudah zikir ghaibah, dan ternyata ada. Manusia zaman sekarang bisa dicoba, bisa diriadohi, asalkan jenengan memang juga sudah baiat di toriko. Maka nanti akan kerasa zikir itu seperti apa. Semenit lagi. Contoh gini Bu, zikir yang sudah dibaiat dan belum dibaiat, ya podo-podo la ilaha illallah, tapi beda. Enek Pak Kiai dikai hadiah burung beo. Ngerti burung beo Bu? Apa? Sing iso kalau, sing iso ngomong, dikekne neng sanding imaman. Pak Kiai ki guru tarekoh, mursyid, setiap hari setelah sholat la ilaha illallah gitu kan. Burung beo denger tiap hari juga la ilallah. Ada orang lewat la ilaha illallah, karena yang didengar hanya la ilaha illallah. Suatu hari Pak Kiai ini sholat, terus kemudian kandangnya beo kui terbuka, kemudian beonya keluar, kemudian dikejar sama kucing, dibunuh sama kucing, dimakan. Ngek suaranya. Pak Kiai 3 hari nggak keluar dari kamar. Bu Nyai bingung, Pak Kiai jelas sedih gara-gara burung beonya mati. Kemudian Bu Nyainya ngomong sama yang santri yang ngasih, hei santri, nanti kalau kamu pulang tolong nanti kamu bawain lagi ya burung beonya. Tuh Pak Kiai 3 hari nggak keluar dari kamar gara-gara burung beonya mati. Ya sudah, yuk ikut. Dibukalah pintu kamar Pak Kiai, kemudian Bu Nyai bawa santri yang dulu ngasih burung beo. Pak Kiai nggak usah sedih, kata Bu Nyai. Nih ada santri yang ngasih kemarin, kalau pas libur nanti dia akan bawain lagi. Bune, aku nggak sedih sama burung beo yang mati, tapi aku sedih sama kalian nanti. Walaupun kalian sudah baiat, belum baiat, itu loh contohnya orang yang mati tadi, burung beo itu tiap hari la ilaha illallah, tapi begitu mati ngek. Khawatirnya sampen kok mati urung sempat baiat, mati nih ngek. Bener loh, paham gak kira-kira Bu? Wong sing dibaiat aja belum tentu, apalagi belum dibaiat. Khawatirnya Pak Kiai kok mati nih, padahal apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang yang sudah naza itu anak-anaknya disuruh niup la ilaha illallah. Ben krungu wong kuwi mau, ben akhire engko gak nik. Oke, ini saja. Innamal likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jaralisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.